Hai teman-teman, selamat pagi dari Amerika Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga dimanapun teman-teman berada, senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, pagi ini di sela-sela kesibukan saya sengaja banget menyempatkan waktu untuk menyapa teman-teman kalian. Teman-teman kalian, teman-teman semua dimanapun kalian berada ya. Dengan apa ya teman-teman? Apa yang saya akan bicarakan ini sampai lupa. Oh ya, banyak request tentang banyak request dari teman-teman untuk saya membahas seperti apa asal muasal saya atau bagaimana saya bisa finally menetap atau berdomisili di Amerika Serikat, atau ada juga yang bertanya bagaimana pertemuan saya dengan suami saya sampai kita menikah. Pokoknya saya itu udah kayak di interview oleh pihak imigrasi, teman-teman. Oh my goodness. Ya, memang selama ngonten saya itu belum pernah sama sekali mengekspos diri saya lebih detail ya teman-teman, karena ya bukan tanpa alasan. Saya pikir saya ini bukan public figure, jadi kalaupun kisah saya angkat, toh siapa toh yang peduli? Barangkali juga nggak ada yang peduli ya teman-teman, makanya saya simpan saja sendiri. Tetapi ya nggak apa-apa teman-teman, saya akan share dengan kalian. Ya meskipun barangkali nanti ada yang keselip atau keskip atau lupa, karena ya sudah lama saya bisa tinggal di Amerika ini karena saya menikah dengan bapaknya anak-anak ini ya teman-teman. Jadi kita tinggal di sini, saya dan Mbak Adel tinggal di sini itu murni karena pernikahan saya, dan saya membawa Mbak Adel ke sini. Orang tua saya bukannya orang mampu atau kaya raya gitu yang bisa menyekolahkan saya sampai Amerika Serikat, ataupun saya sendiri bukannya orang yang pinter terus saya dapat beasiswa terus saya bisa berkuliah di Amerika Serikat, kenal suami saya seperti itu ya teman-teman. Bukan, saya ini ke Amerika Serikat murni karena menikah dengan bapaknya anak-anak ini. Untuk pertemuan pertamanya kita kenal itu di tahun 2000 berapa ya? Kalau enggak 2009 yang 2010 teman-teman. Udah lama tuh kan, lupa. Kalau nggak salah ya 2010 itu teman-teman. Waktu itu kita kenalnya online, bukan di dating app ya, karena saya itu orang kuno, saya tuh nggak tahu dating app seperti itu. Saya kenal di Facebook. Nah, itu perkenalan pertama kali dengan suami saya. Waktu itu tahun-tahun itu kan Facebook masih agak baru ya teman-teman. Jadi kita itu ya so excited. Berbeda dengan anak-anak sekarang. Kalau anak saya seperti Adel itu udah, Facebook itu untuk orang-orang lama mah, orang-orang kuno gitu. Tapi bagi saya dulu waktu itu Facebook itu udah sesuatu yang finally kita bisa bisa berteman dengan worldwide, orang-orang dari manapun berasal ya teman-teman. Nah, pertama kenalnya sendiri saat itu saya itu punya teman saya ya, teman Facebook. Nah teman saya ini, teman Facebook saya itu berteman dengan suami saya. Jadi saya di sini dan ada teman kita ini teman-teman. Jadi teman kita ini siapa ya namanya? Mas Iwan Winar kalau saya nggak salah. Sorry Mas Iwan, saya jatuh namanya di sini ya. Jadi saya berteman dengan Mas Iwan Winar, sementara suami saya juga berteman dengan Mas Iwan Winar ini. Suatu ketika Mas Iwan ini update status apa gitu ya teman-teman. Pokoknya suami saya itu memberikan komentar akan status yang Mas Iwan ini post di Facebook itu ya. Dan dari komentar suami saya yang saya baca, karena saya juga bisa baca, wong saya berteman dengan Mas Iwan ini, saya bisa baca dan saya suka dengan pemikiran suami saya ini, makanya saya saya kasih thumb like. Nah, dari satu thumb like di komentar suami saya itu, dia itu barangkali kepo, oh siapa ya yang me-like komentar saya. Jadi dia mengirimkan pertemanan ke saya, ya send friend request ke Facebook page
saya dan saya terima. Dari situ akhirnya kita kenal ya. Jadi kita ketemunya online ya dari Facebook itu teman-teman, dari thumb like di Facebook. Nah dari sana kita berteman setahun, kita hanya berteman biasa ya, layaknya berteman di Facebook seperti apa sih, nggak ada yang spesial ya, karena saya tuh nggak excitednya Facebook page-nya suami saya itu juga nggak ada loh teman-teman, foto-fotonya itu dia tuh nggak pernah mengupload foto dirinya di media sosial waktu itu ya. Saya nggak tahu, barangkali dia mau apa ya, benar-benar well protected identitasnya ataupun apanya, saya nggak tahu ya. Pokoknya saya itu nggak menemukan sama sekali baik itu foto maupun apalah aktivitasnya di-upload di media sosial, itu nggak ada sama sekali teman-teman. Jadi just plain blank gitu aja. Tapi kalau saya update status, dia itu like, dia itu komentar gitu loh teman-teman. Ya dari situ terus deket kita deket terus 1 tahun kita berteman di Facebook. Dia mulai send messenger teman-teman, jadi menginbox saya ya, halo Hetty, halo gitu ya. Ya saya jawab ya, iya iya bla 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 gitu. Saya juga nggak begitu bisa bahasa Inggris gitu ya teman-teman waktu itu. Nah dari messenger itu ya kita ya biasa aja ya, bercakap-cakap, apa kegiatanmu, apa aktivitasmu, itu udah rutin kita lakukan. Lama-lama kita ya nyaman teman-teman ya, namanya meskipun di media sosial kalau kita terus berkomunikasi gitu, lama-lama itu ada rasa kenyamanan. Meskipun saya itu belum tahu wajah suami saya itu seperti apa. Jadi saya itu mengetik apa, inbokan gitu, saya nggak tahu ini saya tuh inbokan sama siapa, kok orang ini misterius banget, nggak pernah mau nge-share wajahnya seperti apa orangnya. Saya tuh penasaran teman-teman. Nah dari situ lama kita semakin intens, kita pindah ke Nimbus. Teman-teman tahu nggak Nimbus? Saya nggak tahu kalau tahun-tahun itu WhatsApp udah ada belum teman-teman, karena saya belum mengenal WhatsApp sih tahun 2011-an itu. Nah dari Nimbus itu kita lebih akrab lagi, lebih intens, dan dari situ kita punya istilahnya apa ya, relationship lah. Punya hubungan khusus. Ya meskipun saya belum tahu wajah dia itu seperti apa. Setelah lama-lama dia mau teman-teman ngirimkan fotonya, itu dia mau. Dan ini adalah foto pertama kali yang beliau atau suami saya itu kirimkan ke saya. Kalau di mata saya sih ya ganteng ya teman-teman ya, tapi kok ya dirahasiakan gitu loh, dengan kegantengannya kok ya dirahasiakan gitu ya. Menurut saya loh teman-teman ya, kalau orang-orang sekarang kan kalau udah merasa cakep, merasa ganteng, merasa kan pede banget, udah bikin video, bikin foto, dan di-upload di medsos gitu. Tapi kalau suami saya itu orangnya beda, nggak seperti itu. Nah setelah kita lebih berkomunikasi secara intens dan kita saling nyaman, akhirnya tahun 2013 itu kita memutuskan untuk punya hubungan yang lebih serius, yaitu pacaran istilahnya teman-teman ya. Ya meskipun pacarannya ya sebatas di Nimbus tadi, dan kadang call, sebatas itu saja. Dulu itu juga saya nggak tahu apakah udah ada video call, karena juga nggak pernah video call teman-teman, cuman ya call biasa saja. Dan suami saya itu orangnya sangat malu. Saat saya call gitu dia nggak mau bicara, cuman a i u e o gitu aja. Dari situ akhir tahun 2013, karena saya juga single parent dan suami saya juga single, kita memutuskan untuk ada omong-omongan untuk menikah teman-teman. Jadi apa syaratnya, saya mau melamar kamu ke Indonesia dan kita langsung saja menikah gitu ya. Suami saya prepare semuanya, surat-suratnya. Singkat cerita tahun 2014 awal
itu suami saya terbang ke Indonesia untuk menemui saya, dan saya juga sudah well prepare untuk menyiapkan surat-suratnya. Jadi saat suami saya ke Indonesia, kita langsung menikah gitu loh teman-teman, itu rencananya dulu. Tapi pas waktu itu suami saya transit di Singapura, malamnya Gunung Kelut meletus teman-teman. Jadi pas suami saya sampai di Singapura, Gunung Kelut meletus, Bandara Juanda itu ditutup selama beberapa hari, dan suami saya itu stranded istilahnya. Jadi stuck di Bandara Singapura itu selama 2 malam. Tapi setelahnya saya rekomen beliau untuk terbang ke Jakarta saja, dan dari Jakarta terbang ke Semarang, sehingga kita bisa menjemput dia di tempat yang lebih dekat daripada kita harus berkendara ke Jakarta untuk menjemput. Jadi ya, finally kita menjemput beliau di Semarang teman-teman. Itu first time saya bertemu dengan suami saya face to face. Jadi kita kenalnya online dari 2010, 2014 finally kita bertemu teman-teman. Jadi ya, kita prepare untuk pernikahan, karena semuanya sudah ada jadwalnya teman-teman. Jadwal di KUA, jadwal di US Embassy di Surabaya, karena salah satu persyaratan pernikahan kan suami saya harus mengurus surat bebas atau apa ya, pokoknya tidak ada status ikatan pernikahan gitu loh teman-teman. Intinya itu saya lupa surat apa itu yang kita urus ya, bla bla bla. Singkat cerita, kita sudah menikah di KUA di tanggal yang ditetapkan sesuai jadwal, alhamdulillah. Nah, setelah kita menikah di KUA, selang 7 hari atau 2 minggu itu teman-teman, surat nikahnya jadi. Saya membawa surat nikah ke catatan sipil juga. Maksud saya agar lebih kuat gitu teman-teman, namanya juga pernikahan internasional ya, untuk menjaga yang tidak-tidak lah. Setelah semua suratnya dapat ya dari KUA, dari catatan sipil, suratnya dibawa suami saya balik ke Amerika. Jadi beliau waktu itu untuk menikah, cuti 3 minggu, dan harus balik ke Amerika Serikat lagi, meninggalkan saya di Indonesia teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang bertanya apakah setelah menikah saya langsung di Amerika Serikat, jawabannya tidak ya teman-teman. Prosesnya itu masih panjang dari kita menikah sampai finally kita diboyong ke Amerika Serikat. Nah, setelah sampai di Amerika Serikat, beliau membuat permohonan visa permanen residen untuk saya dan sekalian untuk anak saya teman-teman. Itu baiknya suami saya ya. Beliau itu tidak hanya mau dengan simboknya, tidak hanya mau dengan wewe gombelnya, tetapi sekalian tuyulnya juga diuruskan, diboyong ke Amerika Serikat tuh teman-teman. Saya itu bikin apa ya, terenyuh itu. Baiknya suami saya itu. Jadi kalau mau sama mboknya ya harus mau sama anaknya, barangkali prinsipnya gitu teman-teman. Dan beliau juga tidak mau nanti kalau sudah tua beliau dicaci maki anak kalau memisahkan antara ibu dan anaknya ya. Beliau bilang begitu. Jadi ya akhirnya visa kita, buat visa saya dan visanya anak saya Mbak Adel, diuruskan di USCIS untuk permanen residennya, dan itu butuh waktu lama teman-teman, karena waktu itu malah dokumen saya itu ketelesut ya, kesalahan di sana, kesalahan pihak USCIS-nya. Saya nggak tahu kenapa kok sampai udah 7 bulan baru. Jadi gimana ya teman-teman, delay time gitu loh, delay time, udah energinya terkuras, waktunya juga terkuras gitu ya. Di sela-sela antara penjemputan saya dan Mbak Adel di Indonesia dan saat kita nikah itu suami masih berkunjung ke Indonesia sekali. Jadi selama proses pengurusan visa belum ready itu suami visit kita di Indonesia sekali, dan itu waktu itu saya hamil dengan Sebrin itu ya teman-teman. Jadi saya mengandung Sebrin itu masih di Indonesia itu sampai kehamilan hampir 8 bulan itu teman-teman. Jadi masih wirawiri ke dokter kandungan yang ada di Ponorogo itu si Sebrin. Setelah visa kita ready, sudah turun ke US Embassy yang ada di Jakarta.
Dan waktu itu suami cuma dapat cuti 2 minggu, dia terbang ke Indonesia selama 2 minggu cuti itu untuk menjemput saya. Udah, alhamdulillah itu akhirnya pas hari itu juga visa kita keluar teman-teman, dan besok lusanya kita finally bisa diboyong ke Amerika Serikat. Ya Allah, itu barangkali itu saja teman-teman. Semoga apa yang saya share, apa yang saya sampaikan bisa mengobati rasa penasaran kalian, terutama yang sering bertanya bagaimana saya bertemu suami, bagaimana saya bisa menetap di Amerika Serikat, dan bla 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 gitu ya. Ya, pesan saya intinya teman-teman, menikah dengan siapapun, baik itu orang Asia maupun orang bule, itu sama saja. Intinya kita harus punya komitmen berdua ya. Dan kalau saya, versi saya sendiri, standar saya menikah itu penting adalah satu iman atau satu keyakinan ya. Ibarat rumah, kita harus memiliki pondasi yang sama biar nggak jonjing teman-teman, kalau orang Jawa menyebutnya ya. Selain itu adalah kita harus bisa saling menghormati dan menghargai antar apa ya, as a couple ya teman-teman. Jadi kita itu pada intinya adalah menjalankan hidup sesuai dengan skenario yang sudah dituliskan oleh Sang Maha Pencipta. Makanya ya, yang terbaik adalah bagaimana berusaha menyelaraskan antara dua individu teman-teman. Terutama seperti saya ini, saya menikah dengan orang yang notabene sangat berbeda, baik itu dari kebudayaan, adat istiadat, makanan, cara pandang maupun kebiasaan ya teman-teman. Itu merupakan sesuatu yang terkadang kita itu masih kadangkala struggle untuk menyelaraskannya teman-teman. Jadi barangkali itu bisa disebut rasa kecutnya menikah dengan orang dari belahan bumi berbeda. Tetapi bagaimanapun itu, kalau kita berdua sudah memiliki komitmen untuk menjalankan kapal rumah tangga ini ke satu tujuan, di mana hari tua nanti bisa melihat anak-anak bisa sukses dan baik-baik saja rumah tangga kita ya. Kita harus, kalaupun ada ego, masing-masing memiliki ego, kita harus bisa seperti ini teman-teman, menyeimbangkan ya. Di sini saya hanya ingin membuka kisah saya karena teman-teman banyak yang bertanya. Jadi ya seperti itu teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah setia menemani saya di sini untuk nonton channel kita ini meskipun tidak ada yang menarik. Semoga apa yang saya share untuk keseluruhan video-video saya mampu menghibur, menemani hari-hari kalian bagi teman-teman dimanapun kalian berada. Sekian dulu. Salam damai, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Hai Nugget, Nagi. Halo sayang. Nagi mah. Nagi naik mah. Itu cat kita teman-teman, kucing kita.